Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mario Fernando, dan pada video kali ini masih dalam pembahasan diagram dalam basis data atau database. Oke, pada video kali ini akan membahas tentang use case dan UML atau Unified Modeling Language. Nah, pada video-video sebelumnya sudah ada penjelasan tentang alur pengembangan sistem atau tahapan-tahapan dalam pembuatan sistem informasi, yaitu ada yang pertama requirement analysis, desain atau perancangan, implementation, testing, dan evolution. Nah, pada video kali ini akan membahas tentang desain yang lebih modern, yaitu menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Nah, apa itu UML? Nah, UML atau Unified Modeling Language merupakan salah satu cara untuk merumuskan analisa dan desain sistem. Nah, UML merupakan bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan software atau sistem informasi. Nah, UML ini atau Unified Modeling Language lahir setelah era munculnya pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming sebagai sebuah standar baru untuk merancang model dari sebuah sistem. Jadi jika ingin membuat sistem informasi yang lebih modern atau menggunakan bahasa pemrograman yang support dengan OOP atau Object Oriented Programming, maka disarankan untuk menggunakan UML dalam desain sistemnya atau Unified Modeling Language. Nah, sebelum masuk ke desain dalam UML ini, kita pelajari dulu sekilas tentang Zahman Framework. Zahman Framework ini adalah tahapan dalam pembuatan sistem informasi, yaitu yang pertama ada analisis atau use case model, lalu pembuatan desain atau kelas model, selanjutnya yaitu analisis dalam dinamik yaitu sequence diagram, lalu desain setelah kelas model yaitu state transition. Nah, setelah membuat 4 desain tersebut, maka bisa langsung untuk development atau lebih mudah untuk pembuatan source code. Nah, diagram-diagram pada UML itu sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu ada structural diagram, lalu behavioral diagram, dan interaction diagram. Jadi tadi ada activity diagram, class diagram, lalu sequence diagram, use case diagram, ada state matching diagram. Proses analisis dan desain pada UML yaitu yang pertama sistem requirement atau analisa kebutuhan, lalu pembuatan use case model, dan selanjutnya class diagram. Setelah itu turun pembuatan activity atau sequence diagram, lalu bisa membuat state card. Setelah itu pembuatan komponen diagram dan deployment diagram. Nah, sebenarnya memahami dari 7 diagram ini sudah cukup untuk pembuatan sistem informasi. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing diagram tersebut, yaitu ada use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menunjukkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, menekankan apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Jadi sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Contohnya sebagai berikut, yaitu ada customer, ATM technician, dan bank. Jadi di sini customer bisa melakukan check balance, deposit, withdraw, transfer funds. Lalu ATM technician dapat melakukan maintenance dan repair. Sedangkan bank sendiri bisa melakukan semuanya. Nah, itu tadi yang disebut dengan use case diagram. Jadi menekankan apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Lalu selanjutnya yaitu class diagram. Class diagram menggambarkan keadaan suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut.
Jadi setiap kelas memiliki nama, atribut atau karakteristik objek, dan metode atau perilaku apa yang bisa dilakukan objek. Contohnya sebagai berikut. Jadi di sini ada kelas bank, ATM, saving account, transaction, ATM card. Nah, contoh dalam kelas saving account, di situ ada atribut yaitu account number, name, address, balance, dan metode atau perilaku yang bisa dilakukan objek yaitu create account. Lalu selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram atau activity diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan mengindikasi komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Contohnya masih dalam sistem ATM, yaitu ada customer, ATM, dan bank. Nah, di sini customer memasukkan card, card ke ATM, lalu ATM request PIN kepada customer, lalu customer memasukkan PIN ke ATM, lalu ATM melanjutkan verify ke bank, dan bank memvalidate lalu memberikan informasi ke ATM, dan ATM melanjutkan informasi ke customer dengan display the menu. Contoh lain pada sistem e-learning. Jadi siswa atau guru masuk ke aplikasi, lalu sistem e-learning menampilkan form login. Nah, ini disuruh untuk memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, maka sistem e-learning akan mengecek apakah benar. Jika tidak, maka akan menampilkan form login lagi dan menyuruh untuk memasukkan username dan password yang benar. Nah, jika benar, maka sistem e-learning akan menampilkan menu utama dan selesai. Lalu selanjutnya yaitu state transition atau state chart diagram. Menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Pada umumnya, state diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state diagram. Contohnya sebagai berikut, yaitu ini startnya dan ini end. Jadi akan diproses melalui proses-proses. Setelah itu akan ada pengecekan. Jika memenuhi kondisi dari pengecekan ini, maka akan lanjut running. Jika tidak, maka akan cancel atau dikembalikan atau ditutup. Oke, itu tadi penjelasan sederhana atau penjelasan singkat dari use case dan UML. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebelumnya, dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.